Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kebesaran dan keagungan dirinya, juga tentang ketinggian arsy-Nya yang besar berada di atas semua makhluknya, bagaikan atap bagi semuanya. Rafi'ud darajati dul arsiyul kiruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi liyudira yaumat talaq. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai ars, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan hari kiamat. Yaumahum barijuna la yahfalallahi minhum syai'ul limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar. Yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tiada sesuatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Isi dakwah itu memperingatkan mereka tentang hari akhir, yaitu hari semuanya tampak dan muncul. Tiada sesuatu pun yang menyembunyikan mereka, tiada sesuatu pun yang menaungi mereka, tiada pula sesuatu pun yang menutupi mereka. Mereka keluar dari kubur dan semuanya diketahui oleh Allah dengan seksama tanpa ada beda. Allah menggulung langit dan bumi dengan tangannya. Kemudian berfirman, akulah Raja, akulah yang maha perkasa, akulah yang maha agung. Di manakah sekarang raja-raja bumi? Di manakah sekarang orang-orang yang angkara murka? Di manakah sekarang orang-orang yang sombong? Hadis riwayat Ibnu Umar. Apabila Allah telah mencabut semua roh makhluknya, maka tiada seorang pun yang hidup selain Dia semata, tiada sekutu baginya. Maka pada saat itu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Sebanyak 3 kali. Kemudian Dia sendirilah yang menjawab seraya berfirman, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan, yakni Tuhan yang hanya Dia sematalah yang dapat mengalahkan dan menundukkan segala sesuatu. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Inilah penjelasan dari Maliki Yaumiddin yang ada dalam Al-Fatihah. Al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat la dulmal yawma innallaha syari'ul hisab. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Allah menceritakan tentang keadilannya dalam keputusan hukum di antara makhluknya, bahwa Dia tidak merugikan barang sekecil apapun dari kebaikan atau keburukan seseorang. Bahkan Dia membalas suatu kebaikan dengan 10 kali lipatnya, dan membalas satu keburukan dengan balasan satu keburukan. Wa andirhum yaumal ajifati dil qulubul ladayal hanajiri kadhimina malidzalimina min hamim wala syafi'in yuta. Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Yaumul Ajifah adalah istilah lain dari hari kiamat. Dinamakan demikian karena masanya sudah dekat. Pada waktu itu hari menyesak sampai di tenggorokan karena takut yang amat sangat, dan hati tidak dapat keluar dan tidak dapat pula kembali ke tempatnya. Semuanya diam, tidak ada seorang pun yang dapat bicara kecuali dengan izin Allah. Tiadalah bagi orang-orang yang zalim karena mempersekutukan Allah seorang kerabat pun dari kalangan mereka yang dapat memberi manfaat bagi mereka. Tiada pula pemberi syafaat pun yang dapat diterima syafaatnya. Bahkan semua penyebab kebaikan telah terputus dari mereka. Ya'lamu kha'inatal ayuni wa ma tukhfis syudur. Dia mengetahui pandangan mata yang hianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Allah menceritakan tentang pengetahuannya yang sempurna lagi meliputi segala sesuatu, yang besar, yang kecil, yang agung, yang hina, yang lembut, dan yang paling kecil. Ayat ini merupakan peringatan bagi manusia agar selalu merasa di bawah pengawasan Allah, sehingga mereka merasa malu dari Allah dengan malu yang sebenar-benarnya, dan bertakwa kepadanya dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan merasa berada dalam pengawasannya dengan perasaan seseorang yang mengetahui bahwa Dia melihatnya. Karena sungguhnya Allah mengetahui pandangan mata yang hianat, sekalipun pada lahiriahnya menampakkan pandangan yang jujur, dan Dia mengetahui apa yang tersembunyi di balik lubuk hati, berupa detikan hati dan semua rahasia yang ada di dalamnya. Allahu yaqdi bil haqqi walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in innallaha huwas samiul basir.
Dan Allah menghukum dengan keadilan, dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan suatu apapun. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah memutuskan hukum dengan adil. Allah berkuasa membalas satu kebaikan dengan satu kebaikan, dan satu keburukan dengan satu keburukan lagi. Sementara itu berhala-berhala, sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan Allah yang mereka ada-adakan tidak memiliki sesuatu pun dan tidak dapat menghukumi sesuatu pun. Allah maha mendengar semua ucapan makhluknya dan maha melihat kepada mereka. Maka Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Dialah hakim yang maha adil dalam semuanya itu. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.